Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Senin tanggal 16 Maret 2026 dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami kepada kehendak-Mu. Terjadilah saja kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Tetapi ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita berjumpa dengan kisah tentang seorang pegawai istana yang anaknya hampir mati. Ia datang kepada Yesus Kristus dengan hati yang cemas dan penuh harap. Ia memohon agar Yesus turun ke rumahnya sebelum anaknya meninggal. Namun Yesus
tidak pergi bersamanya. Ia hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dan pegawai istana itu percaya kepada sabda Yesus. Dan akhirnya berkat iman dan kepercayaan dari pegawai istana ini, maka anaknya menjadi hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sekarang berada pada masa prapaskah yang keempat. Masa prapaskah yang keempat sering juga disebut masa laetare atau masa bersukacita di tengah perjalanan pertobatan. Sukacita itu bukan karena masalah sudah hilang, tetapi karena kita percaya Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Pegawai istana itu adalah seorang yang terpandang pada zamannya. Tetapi di hadapan Yesus, ia datang sebagai seorang ayah yang rapuh. Jabatan dan status tidak berarti ketika anaknya hampir mati. Demikian pula halnya dalam hidup kita. Kita mungkin memiliki kedudukan, pengalaman, atau prestasi. Tetapi ketika krisis datang, sakit, kegagalan, masalah keluarga, kita menjadi kecil dan tak berdaya. Dan justru dalam kerapuan itulah iman menjadi nyata. Maka masa prapaskah mengajak kita untuk tidak malu membawa luka kita kepada Tuhan. Kita tidak perlu menyembunyikan kecemasan atau berpura-pura kuat. Tuhan tidak menolak tangisan seorang ayah. Ia juga tidak menolak doa kita yang lahir dari derai air mata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal yang paling indah dalam kisah sabda Tuhan yang tadi kita dengar adalah kata-kata Yesus. Orang itu pergi kepada perkataan, orang itu percaya kepada perkataan Yesus. Lalu ia pergi. Ia belum melihat mujizat. Ia belum menerima bukti. Ia hanya memegang satu hal, sabda Yesus yang ia yakini akan memberi hidup. Iman seperti inilah yang Tuhan kehendaki dari kita. Iman yang tidak tergantung pada tanda-tanda spektakuler, tetapi pada kepercayaan mendalam. Seringkali dalam hidup kita berkata, "Tuhan, kalau Engkau sungguh menolong, berikan tanda. Tuhan, kalau masalah ini selesai, aku akan lebih setia." Tetapi melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar, kita diajak untuk memiliki pola yang diberikan oleh pegawai istana tadi. Percaya dulu, maka engkau akan melihat karya Tuhan. Dalam perjalanan pulangnya, sebelum ia tiba di rumah, ia mendengar bahwa anaknya sembuh tepat saat Yesus mengucapkan sabda itu, "Anakmu hidup." Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum menyadarinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah mujizat anaknya sembuh dan menjadi hidup, maka pegawai istana itu menjadi percaya kepada Yesus, bahkan seluruh keluarganya. Iman sejati selalu membawa dampak. Ia tidak berhenti pada diri sendiri. Ia menjadi kesaksian. Di tengah keluarga kita mungkin ada yang sedang lemah imannya. Di tengah komunitas mungkin ada yang putus asa. Sikap percaya kita yang tenang dan teguh bisa menjadi kekuatan bagi mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian masa prapaskah keempat ini mengajak kita bahwa pertobatan dan iman kita tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membangun iman
orang lain atau sesama kita. Sabda Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk berjalan bersama dalam iman, bukan dalam penglihatan. Ketika Yesus berkata, "Pergilah," pegawai itu tidak berdebat, tapi ia sungguh percaya. Di tengah situasi hidup kita hari ini, mungkin doa kita yang belum terjawab, harapan yang belum terpenuhi, atau pergumulan yang masih berat, Tuhan tetap bersabda kepada kita, "Percayalah." Dan mungkin mujizat itu sedang bekerja, meski kita belum melihatnya. Maka mari kita menyelesaikan perjalanan prapaskah ini dengan hati yang lebih percaya, lebih berserah, dan lebih tenang dalam Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengenal kecemasan dan kegelisahan hati kami. Seringkali kami datang kepadamu dalam keadaan terdesak, membawa ketakutan dan harapan yang rapuh. Ajarlah kami untuk percaya pada sabdamu, meskipun mata kami belum melihat hasilnya. Teguhkanlah hati kami agar tidak mudah goyah ketika jawaban doa belum nampak. Dalam setiap perjalanan hidup ini, buatlah kami mampu berkata, "Tuhan, aku percaya kepadamu." Semoga iman kami bertumbuh menjadi terang bagi keluarga dan sesama, dan menghadirkan sukacita di tengah masa prapaskah ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.